kemarin sudah kita bahas ya, Imam Ibnu Mujahid pada abad ke-9 Masehi atau di dalam Hijriahnya ketiga abad ketiga Hijriah, jadi abad ke-9 Masehi, berarti 1100 tahun yang lalu itu eh, me- melahirkan istilah qiraat sab'ah ya yang selama ini kita tahu Nafi, Ibnu Katsir dan seterusnya. Tapi masing-masing perawinya, masing-masing perawi dari imam tersebut ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7, ada yang lebih ya. Maka disederhanakan 3 masing-masing imam itu hanya 2 perawi. Nah, terus kita tidak di masyarakat, utamanya di Indonesia, dibilang kita belajar qiraat sam'ah, bukan 7 macam bacaan Al-Quran. Sekali lagi, kalau 7 imam qiraat benar, tapi kenyataannya bacaan Al-Quran dari masing-masing perawi dari imam tersebut, 2 perawi, itu tidak ada yang sama kalau ditinjau atau dilihat atau diteropong dari atas ya, umpamanya ya kita teropong dari atas, kita lihat dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Bacaan masing-masing perawi dari imam tersebut, umpamanya Nafi, perawinya Qalun dan Waris, ya itu nggak sama bacaannya. Walaupun ada banyak juga yang surat-surat pendek atau ayat-ayat tertentu ya di dalam, karena ayatnya kan ada 6.000 lebih ya, 6.600 sekian ya. Nah, itu kalau ditinjau per ayat banyak yang sama, tapi banyak juga yang tidak sama. Yang berarti kalau kita teropong sekali lagi dari atas, itu bacaan Qalun dan Waris nggak sama. Oke. Nah, kalau surat An-Nas mah sama. Oh, nggak sama. Surat An-Nas nggak sama. Surat Al-Fatihah yang salah satu wajah bacaannya sama. Nah, surat Al-Fatihah antara Qalun dengan Waris itu salah satu wajah bacaan Qalun sama. Tapi ketika mim jamaknya disilakan, tidak sah. Silah mim jamak artinya bukan dipersilakan, silakan makan itu bukan itu. Dibaca silah mim jamak, nah itu antara Qalun dan Waris tidak sama. Kul a'udzu biminas yang lain sama tapi kul a'udzu kalau Qalun kul a'udzu kayak Hafiz, kalau untuk Waris dibaca an-nakal kul a'udzu dan lain sebagainya. Jadi begitu. Nah, jadi bacaan kedua perawi dari seorang imam itu dilihat dari ditinjau dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran tidak sama. Contoh lagi, antara bacaan Su'bah dan Hafiz. Su'bah dan Hafiz itu perawi dari Sim. Nah, itu antara Su'bah dan Hafiz kalau ditinjau dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran ya nggak sama. Kalau surat-surat pendek tertentu, umpamanya surat Al-Fatihah, sama antara Su'bah dan Hafiz. Surat An-Nas sama, surat Al-Falaq sama, begitu surat Al-Ikhlas nggak sama. Kalau dari awal surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu ayat yang terakhir itu untuk hafaz kita maklumkan wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Begitu itu bacaan Syu'bah wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, lain ya. Nah, dari situ sudah nggak sama. Nah, contoh lain ya. Toha, Bismillahirrahmanirrahim. Toha,
Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Nah, bacaan hafes. Begitu si bacaan Syu'bah, tehe, nah, dibaca imalah. Kaf, he, ye, ain, shad, he, mim. Nah, itu bacaan siapa? Bacaan si Syu'bah. Jadi, ya, banyak yang nggak sama. Nah, tuh. Maka dari itu, kalau kita belajar qiraat sab'ah, hakikatnya kita belajar 14 macam bacaan Al-Qur'an. Halo, oke? 14 macam bacaan Al-Qur'an. Nah, kalau kita belajar ya qiraat ya umpamanya ini Qalun dan Waras. Ya, qiraat sab'ah berarti 14 macam bacaan Al-Qur'an. Kalau kita urut kacang, kita talaki musyabahah dari surah Al-Fatihah, terus surah Al-Baqarah, urut ayatnya, ya. Terus setelah Al-Baqarah selesai, urut lagi surat Ali Imran dari ayat 1 sampai akhir surat. Terus setelah selesai baru An-Nisa dari ayat 1 sampai akhir surat. Terus ya sampai 30 juz. Itu ya kalau kita hitung di atas meja, nah gitu ya, kita umpamakan saja, mungkin kemarin sudah kita singgung, tapi saya ulangi, andai kata sudah, tapi saya lupa ya. Jadi kalau kita satu riwayat, ya, kita sudah mengetahui secara teori maupun praktek di dalam eh, apa, cara membaca atau bacaannya, baik hukum-hukum bacaan masing-masing perawi yang berhubungan dengan kaidah usuliyah maupun dengan farsul hurufnya. Ya. Sebagai contoh, pokoknya saya waktu di pesantren dulu, nah, karena muridnya ratusan, kiainya yang ngajar hanya satu. Nah, maka yang setor, yang talaki musyafahah, ya, yang ngaji ya di muka kiai itu 5. 5 itu apa? Yang bin nawor itu 3 di depan kiai di bangku karena ada bangkunya panjang itu, 3 3 santri. Itu yang bin nawor dengan tidak menghafal. Yang menghafal di kiri 1, di kanan 1. Nah, gitu. Itu yang setor hafalan. Nah, oke. Nah, mereka itu berarti sekali sekali setor itu 5 santri. Nah, 5 santri andai kata satu-satu, itu andai kata santri itu ada 250 sampai 300 ya. Itu saja sekali kali setor itu paling tinggi hanya 1 halaman setiap santri, nggak bisa lebih. Oh, umpamanya seenak kita mau 5 halaman, mau 1 juz. Ya tidak. Karena apa? Ya dibatasi, kalau nggak dibatasi, itu saja ya, kiai itu pagi setelah subuh, duduk saja menyimak yang setor, entah hafalan, tengah binator, itu saja dari setelah subuh jam 8 baru selesai. Jadi sekitar 3 jam. Sorenya ya setelah maghrib sampai jam 10 malam. Berapa? 3 jam juga. Nah, kiai ya duduk ya nyimak santrinya sehari 6 jam jumlahnya. Coba itu betapa capeknya. Anda bisa membayangkan 6 jam nungguin santri yang setor memperbaiki bacaannya, mungkin tebal pendek, tebal tipisnya, panjang pendeknya. Tapi biasanya kalau sudah masuk ke kiai itu yang bacanya sudah bagus, tinggal mentasbih aja. Yang belum, yang masih terbata-bata, yang makro sifatnya kurang oke, panjang pendek, itu biasanya ke temen santri, antara santri dulu.
Nah, jadi ke kiai itu sudah tinggal ibarat lantai itu tinggal mempoles saja, ya, tinggal perbaiki di sana sini. Yang pada hakikatnya sudah bagus. Nah, itu ya setor umpamanya hafes pagi ya. Ini kita umpamakan dari 14 riwayat untuk mulai dari hafes ya. Itu kalau pagi satu halaman, sore satu halaman berarti sehari itu setornya 2 halaman. Kita ambil yang binador aja, yang tidak bil ghaib ya. Yang bil ghaib itu dulu kita menghafal itu ya paling banyak 1 halaman, itu pun sudah senior. Saya waktu itu setelah karena saya menghafal selama 2 tahun ya. Yang 1 tahun itu hanya setengah halaman. Nah, yang setahun kemudian karena sudah teruji, bacanya sudah bagus, hafalannya juga sudah lumayan, ya kualitasnya, maka baru diperbolehkan 1 halaman. Baru setelah sudah mau khatam, kira-kira apa itu sekitar setelah dapat 25 juz, yang 5 juz itu baru diperbolehkan setor itu 1,5 halaman, nggak boleh lebih. Jadi setelah sudah tinggal setengah tahun itu baru diperbolehkan 1,5 halaman. Yang diperkuat adalah takrir murojaahnya. Nah, setor itu minimal 5 halaman atau paling banyak setengah juz. Nah, gitu. Oke. Dan dibaca tartil, tapi tartil yang tadwir, tidak dengan cepat. Tidak boleh gitu. Ya. Rata-rata tartil, dengan tartil, nggak boleh dengan cepat. Oke. Kalau simaan baru cepat. Oke. Nah, dari situ kalau kita hitung di atas meja, kita umpamakan yang binarul tadi, 1 hari 1 halaman berarti ya. Pagi setengah halaman, sore setengah halaman. Kalau sebulan, kalau 1 juz berarti memakan 10 hari. Taruhlah ini tidak 1 halaman, ya. Tapi pokoknya seminggu, nah seminggu itu setor kita itu 6 hari. Karena yang hari Jumat libur. Oke. Berarti 6 hari itu kita hitung supaya mudah aja di atas meja hitungannya. Seminggu itu 1 juz. Halo, seminggu 1 juz. Nah, berarti kalau sebulan dapat berapa juz? 4 juz. 4 juz, oke. Sebulan 4 juz. Kalau 30 juz berapa bulan berarti? Halo. 7 bulan setengah. Berapa? 7 bulan setengah. 7 bulan setengah. Oke, kita bulatkan aja supaya ngitungnya enak. Ya. 1 Al-Qur'an untuk riwayat hafaz bukan 7 bulan setengah, itu tadi sudah kita kurangi ya. Tapi setengah tahun supaya mudah ngitungnya. Setengah tahun dapat 1 riwayat. Halo. Setengah tahun 2. Berarti kalau 2 riwayat 1 imam berapa? Setahun. Tahun. Oke. Setahun dapat 1 imam. Berarti kalau 7 imam 7 tahun. jadi kalian itu hakikatnya benernya kalau pengen menguasai penuh itu pun sudah menguasai kaidah usuliyah maupun farsul huruf, bacanya udah bagus, tidak pakai oh ini apa ya, ini apa, bukan kayak gitu. Tinggal setor aja. Ya. Itu memerlukan 7 tahun. Kalau mau hitungan di atas meja, dan kenyataannya begitu dulu. Jadi makanya Kiai belajar qiraat sam'ah itu disyaratkan harus sudah hafal Al-Qur'an duluan, baru diperbolehkan belajar qiraat sam'ah. Itu adat istiadat, kebiasaan
di dunia Islam, karena yang membawa qiraat sam'ah utamanya di dalam pesantren itu pertama masuk ke Indonesia adalah Kiai Munawir. Kiai Munawir itu orang tuanya atau ayahnya guru saya, jadi Kiai Munawir Krapek Jakarta, ya. Beliau belajar di Mekah selama 14 tahun, ya, selama 14 tahun. Santrinya namanya Kiai Arwani 14 tahun juga, akhirnya menjadi kiai di Kudus sana. Nah, kiai di Kudus. Itu syaratnya harus hafal Quran duluan, termasuk saya belajar di Timur Tengah dulu, ya. Itu syaratnya harus hafal Quran, dites dulu. Al-Quran 30 juz. Kalau itu baru boleh masuk ke Fakultas Al-Quran wa Dirasat Islamiyah. Itu fakultas yang diantara yang dipelajari bukan qiraat sama aja, ulumul Quran, macam-macam, ya tafsir, ya hadis, ya nahwu shorof, ya macam-macam lah. Tapi lebih banyak yang berhubungan dengan ulumul Quran. Nah, kalau qiraat sama itu setiap hari 2 jam, ya, dan praktek 2 jam, karena setiap hari itu 6 mata kuliah, ya, setiap hari. Nah, itu yang 1 jam yang untuk pertemuan untuk teori bait Satibiyah dengan syarahnya, dan guru saya langsung yang menulis kitab Al-Wafi Syarah Satibiyah, ya, itu Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, ya, Syekhul Masyayikh, Grand Masternya dan Syekhnya Ulama Al-Azhar, ya, dalam bidang qiraat, ya. Itu guru saya belajar ke sana. Nah, dari situ, ya, bait Satibiyah harus dihafal. Nah, baru, karena yang diterima sudah hafal Al-Qur'an dulu, baru dengan bait Satibiyah yang berjumlah 1.172 harus dihafal dan diujikan tiap tahun. Nah, waktu belajar, kalau umpamanya, oh ini Maliki Yaumiddin itu dibaca apa? Oh, Maliki Yaumiddin itu untuk si siapa namanya Asim dan Al-Kisai baca Isbatul Alif Batal Mim. Apa dalilnya? Wa Maliki Yaumiddin rawihi nasirun. Oh, rawihi itu roknya itu Al-Kisai, nasirun nunnya itu Asim. Jadi tidak disebutkan Al-Kisai dan Asim, tapi dengan rumus-rumus Satibiyah. Nah, itu. Maunya mim jamak, sudahnya berupa huruf hidup. Itu untuk kolon gimana? Ya. Kalau Ibnu Katsir macam mana? Wasil dhamma mimil jam'i qabla muharrakin dirokan wa qalunu bitakhiri hijala. Wasil dhamma mimil jam'i qabla muharrakin dirokan wa qalunu bitakhiri hijala. Lagi itu dulu. Jadi dinadumkan, diujikan. Just setiap hari kita ya menghafal di Masjid Nabi sana, di Madinah sana, ya itu kita dengan sholat maghrib, nanti sampai sholat isya nunggu di Masjid Nabi, ketemu teman-teman, saling simak bait Satibiyah. Kalau belum hafal kita bikin hafalan, nanti saling simak bait Satibiyah. Nah, begitu. Nah, syaratnya harus hafal Al-Quran dulu. Nah, sekarang itu enggak. Nah, sekarang itu tidak disyaratkan. Karena apa? Tahun 1971, ulama-ulama Al-Azhar, ya, mengadakan seminar, ulama Al-Quran Al-Azhar, itu dalam seminar memutuskan, ya, atau merekomendasikan atau tausiah dari hasil seminar tersebut, bahwa tidak seyogyanya membaca Al-Quran itu hanya dibatasi dengan bacaan hafaz saja. Karena kiroat-kiroat yang lain yang mutawatirah, ya, yang berdasarkan riwayat bukan ijtihadiyah, itu kalau tidak dipelajari, tidak dikaji, akan hilang dari peredaran dunia pada waktu yang akan datang. Dan kenyataannya waktu itu kemarin sudah saya jelaskan, waktu Syekh karena Al-Quran, qiraat sam'ah, ya, di Indonesia itu yang mendatangkan adalah
pendiri IIKI dan PTIKI, yaitu almarhum Kiai Haji Ibrahim Hussein, pendirinya. Tahu kan kalian itu ayahandanya Ibu Emma itu ya, itu mendatangkan Syekh dari Mesir. Yang pertama Syekh Said Syarif, yang kedua Syekh Abdul Qadir Abdul Azim. Nah, setelah PTIKI dan IIKI ya, itu tidak bisa membiayai, ya, tidak bisa membiayai Syekh dari Mesir tersebut ya, karena honornya tempatnya kan mahal itu ya, dan PTIKI IIKI sudah nggak dapat subsidi dari Pertamina. Waktu itu Pertamina itu direkturnya masih almarhum Ibnu Stowo. Nah, tapi setelah ganti waktu itu kayaknya Faisal gitu loh kayaknya ya. Nah, itu sudah di stop, maka akhirnya kolab, nggak ada yang biayai. Maka akhirnya sepeda Mesir tersebut ya dipulangkan. Nah, gantinya karena setelah 1 tahun itu tidak ada yang ngajar, kosong, maka kebetulan waktu itu saya sudah pulang dari Timur Tengah belajar, secara nggak sengaja ketemu, saya akhirnya singkatnya diminta untuk menggantikan saya dari Mesir. Jadi jelek-jelek kayak gini itu apa? Itu gantinya saya dari Mesir. Nah, karena pembelajarannya di Indonesia, kita tahu kalau saya ngajar di PTIKI dan di IKI, waktu itu PTIKI pengajarannya masih banyak lah. Sekarang itu di PTIKI itu belajar kiroan sama itu hanya 1 semester. Mau dapat apa? Dapat intipnya aja nggak dapat itu. Anda bisa membayangkan Anda belajar kiroan sama sejak semester 2 aja sampai sekarang aja itu masih cemong-cemong. Apalagi cuma 1 semester. Mengenal aja nggak bisa. Imam 7 hafal aja nggak mungkin itu. Ya, apalagi dia hanya kuliahnya Senin Kemis, ibaratnya kuliahnya kadang-kadang hadir, kadang-kadang enggak, cemong-cemong. Ya itu ya wassalam, ya nasibnya ya nggak akan tahu. Nah, alhamdulillah kita di IIKI jadi semester 2 sampai semester 7 nanti masih belajar. Alhamdulillah, dan kemarin kenapa kita belajar untuk sekarang semester ini membaca, mempelajari Qolun dan Ibnu Katsir, dan nggak mungkin urut. Kalau urut nanti kan satu riwayat ya berapa? 1 tahun, itu pun setornya pagi dan sore, setelah subuh dan setelah. Nah, kita seminggu sekali ya, seminggu sekali satu semester kali 15 kali pertemuan. Mau satu Al-Quran, mau 14 riwayat, ya ngimpi aja nggak mungkin. Maka di sini kita ambil sebuah terobosan, nah, nanti dengan buku yang Anda terima, insya Allah yang belum ditunggu dulu, mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa memulai ya. Yang jelas nanti kita belajarnya itu per surat. Mungkin surat kita ambil 2 ayat, 3 ayat. Nah, yang penting tahu pola memahaminya dan pola mempraktekannya. Nanti kita kasih tahu dari petunjuk praktis 2 buku, yaitu Qolun dan Waras. Nah, nanti insya Allah akan bisa asal Anda kalian itu mengikuti dengan seksama. Jadi jangan kadang-kadang ikut, kadang-kadang lab, kadang-kadang terlambat, kadang-kadang ya cengengesan ke sini sana kemari atau sambilan, itu nggak akan mungkin. Ayo Neng, silakan. Itu nggak mungkin bisa paham ya. Jadi ini di Indonesia sekali lagi yang diandelin di Indonesia karena Musabaqah Qiraat Sab'ah itu sudah ada sejak tahun 2002. Di kalian-kalian ini jangan pula Anda sudah dapat stempel ahli qiraat, tahu-tahu ditanya ya nggak bisa atau tidak tahu. Buku makroknya yang dibaca di Musabaqah Qiraat Sab'ah MTQ nasional, alhamdulillah bina buku saya ini. Tahu-tahu Anda ditanya, bukunya yang mana sih, yang Qolun, yang Waras,
yang si Abu Amr, yang Ibnu Katsir, Anda nggak tahu atau Anda ganti nanya, ya memalukan. Maka di sini kita perkenalkan, insya Allah asal masih ada MTQ nasional, buku saya ini akan terpakai terus, gitu loh. Karena ini memuat atau mencakup satu Al-Quran dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran. Walaupun untuk tilawah itu ada makro-makro tertentu yang ada judul 100 makro, ada 99 makro, ada yang 101 makro itu untuk tilawah. Tapi qiraat sam'ah itu kan ada cabang murotal, ada cabang tilawah. Yang tilawah dengan lagu nagom, yang murotal itu ada yang ada yang remaja, tingkat remaja, ada yang tingkat dewasa. Jadi sangat luas sekali ya. Nah, sekali lagi tolong nanti dalam belajar itu yang benar ya, yang benar itu untuk oleh-oleh di masyarakat nanti dan termasuk kekhususan di IIK. Oke. Dah. Jadi ini ya qiraat sam'ah yang kita bahas di bulan di semester ini Qalun dan Waras. Oleh karena kalian ada yang sudah nerima, ada yang belum, sekarang tolong dibuka di kaidah qiraat 7. Buku yang merah yang semester yang lalu itu sudah diterima itu. Coba. Ada, Neng? Ada, Pak. Ya, siapa? Co-hostnya tadi siapa? Siapa? Husnul, Pak? Siapa? Nila? Siti Husnul Khotimah, Pak. Ya, oke, salah satu silakan. Tolong dibuka catat daftar isi di buku yang merah. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Lainnya juga dilihat supaya bisa mengikuti. Oke. Ada, Neng? Sudah, Neng? Sudah, Pak. Ya, oke. Ini siapa ini? Yang bilang sudah ini siapa namanya? Zahratun Nikmah, Pak. Oke, Zahro ya. Coba dibaca daftar isinya itu. Ya. Jadi ada yang bagian pertama. Apa itu? Bagian pertama ada kaidah umum. Kaidah umum atau kaidah al-qaidat al-usuliyah. Gitu kan ya? Iya, Pak. Ya, kaidah usuliyah. Kalau ada bagian pertama kan mesti ada bagian kedua. Nggak mungkin ada bagian pertama, nggak ada bagian kedua. Ada istri pertama. Itu siapa itu istri pertama? Kalau istrinya cuma satu kok, istri pertama kan nggak benar saksinya. Kalau ada istri pertama sih ada karena ada istri kedua, gitu loh. Jadi kalau ada bagian pertama sih ada bagian kedua. Oke, bagian kedua tolong dilihat di jilid 2-nya. Ada nggak? Ada, Pak. Oke, udah. Sekarang. Nah, yang kedua, ya tolong yang kedua, jilid kedua itu ada, kalau tadi bagian pertama di jilid pertama, yang jilid kedua itu ada bagian kedua. Itu halaman berapa itu? Ada bagian kedua namanya farsul huruf. Itu ada nggak? Atau kaidah khusus? Ada, Pak. Ya. Nanti kaidah khusus ya. Berarti bagian pertama yang terdiri dari kaidah usuliyah atau kaidah umum itu berapa bab? Coba dilihat. 20 bab, Pak. 20. Oke. 20 bab. Kalau yang farsul huruf itu yang sudah ada apa? Farsul huruf surat Al-Baqarah sampai Al-Fatihah sampai Ali Imran. Al-Baqarah, Ali Imran. Ya toh? Nah, itu yang An-Nisa ya, alhamdulillah waktu liburan ini sudah saya bikin, tinggal mencetak ini dalam finishing. Nah, itu sudah sampai surat At-Taubah.
Ya. Jadi itu baru surah Al Imran sudah saya bikin An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, ya, Al-A'raf, ya tuh, Al-Anfal, terus Al-Anfal, Al-A'raf, Al-An'am, terus At-Taubah sampai sudah At-Taubah. Tapi bikin buku itu sulit, itu kita ngetiknya dari apa itu, dari tulisan tangan yang ngoret-ngoretan itu bisa 7 kali sampai 10 kali untuk ngoreksinya. Kita tulis, diketik, kita koreksi lagi, kita perbaiki lagi yang ngetik, kadang-kadang yang sudah 10 kali gitu nanti masuk ke percetakan, udah jadi dummy, kita koreksi lagi, baru masuk sana, baru baru langsung diputar di dalam, artinya langsung dicetak. Nah itu prosesnya lama, ya. Jadi mudah-mudahan dan setelah nanti sudah sampai surat At-Taubah, ya akan saya teruskan lagi sudahnya surat Yunus dan seterusnya sampai akhir. Tapi kalau bandingan gini loh Neng, kok belajar qiraat sam'ah, ya, yang kaidah usuliyah dan farsul huruf belajarnya juga yang sulit, yang berhubungan dengan kaidah usuliyah. Yang farsul huruf itu insya Allah lebih mudah. Bikinnya juga gitu. Bikinnya yang berhubungan kaidah usuliyah sudah selesai, alhamdulillah. Itu saya waktu masih muda, yang malam itu saya ketik sendiri, ya. Sampai kadang-kadang sampai jam 2, ya. Kita ketik sendiri, ya. Nah, kalau yang sekarang karena saya sudah tua, ya, itu yang ngetikkan orang lain. Dan kemarin itu yang ngetikkan itu Mbak Ika. Tapi oleh karena Mbak Ika orang tuanya meninggal dunia, pulang, sekarang saya cari-cari lagi yang ngetik, yang ahli siapa. Nah, gitu. Yang dia bisa Arab, bisa ngambil format InDesign, dan dia harus bisa ngambil dari bait Satibia, download di sana, terus dia juga ngerti tulisan saya. Jadi untuk mencari itu ya saya cari-cari ada 4 kali, 5 kali baru ketemu. Nah, itu sulitnya ke sana itu. Nah, maka alhamdulillah sudah ketemu, ya, mudah-mudahan lancar dan doakan saya sehat terus dan masih bisa mudah-mudahan bisa menyelesaikan sampai akhir kitab Syarah Hatibiyah, ya, sehingga untuk di Indonesia karena pertama kali, ya, Syarah Hatibiyah itu alhamdulillah biidznillah saya yang menulis, sehingga nanti tulisan saya itu bisa menjadi ya semacam acuan, ya, pegangan di Indonesia. Oke, udah terusin. Apa yang ya udah itu panggilin si Slamet, nanti suruh masuk sini, ya. Sampai mana tadi saya? Nah, maka dari itu Neng, ya, nanti kita belajar ini coba dilihat, ya, bikinnya juga sulit, ya, mempelajarinya juga lebih sulit yang kaidah usuliyah daripada farsul huruf. Tolong yang kaidah usuliyah, karena kita dulu sudah pernah kita jelaskan, itu ada berapa bab, Neng? Ayo, coba. 20 bab, Pak. 20 bab. Oke, bab pertama apa? Bab al-isti'adzah. Nah, 2. Yang lain disimak. Ikuti. Bab bismillah, Pak. Terus, basmalah, terus. Hukum mim jama'. 3, mim jama'. Keempat. 4, idgham kabir. Idgham kabir. Kelima. Ha kinayah. Terus lagi apa? Keenam, al-mad dan al-qasar. Al-qasar. Terus ketujuh. Bab ketujuh, bab 2 hamzah dalam satu kata. Ya, terus. Bab Apa? ke-8, bab 2 hamzah dalam 2 kata. Oke, terus.
Bab 9 hamzah mufrad. Terus. Bab 10 pemindahan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya. Oke, terus. Bab ke-11 bacaan Imam Hamzah dan Hisham ketika waqaf pada huruf hamzah. Nah, itu sampai bab 11 itu jilid 1. Nah, bab 12 itu udah di jilid 2. Coba dilihat di jilid 2-nya, bab 12. Lanjut, Pak. Ya, dibaca supaya teman yang lain ya. Bab 12 al-izhar dan al-idgham. Bab ke-13 oke, 13. al-fat, al-imalah dan at-taqlil. Oke, apalagi? Bab 14 bacaan al-imalah al-kubra untuk madhab al-kisai pada ha ta'nis dan huruf sebelumnya ketika waqaf. Waqaf. Oke, 15. Cara-cara imam kiroat membaca ro. Bab 16 hukum lam. Bab 17 waqaf pada akhir kata. Bab 18 waqaf pada khot Utsmani. Bab 19 ya idhofah. Bab 20 ya zaidah. Selesai. 20 ini berhubungan dengan kaidah usuliyah atau kaidah umum. Oke. Nah, baru masukkah farsul huruf atau apa? Atau kaidah khusus. Oke. Coba ya. Ini yang terakhir itu bab yang zaidah. Halaman 158 coba dilihat. 158 itu alinea terakhir sampai di sini itu kan ada tulisan itu, tolong dibaca. Ya, tolong kalau belajar ke saya qiraat itu disiapkan stabilo supaya yang perlu-perlu kita kasih tanda, Anda kasih tanda merah atau hijau atau biru supaya kelihatan. Ya. Ya, apa ini? Nah, halaman 158 yang terakhir. Aliran terakhir sampai di sini. Sampai di sini pembahasan bagian pertama, yaitu bab demi bab kaidah usuliyah atau kaidah umum dari bacaan Imam 7 secara panjang lebar dan terinci. Adapun bacaan Imam Kiroat yang belum terbahas dalam kaidah usuliyah akan dibahas pada bab kedua, yaitu bab-bab farsyul huruf berikut. Nah, farsyul huruf, ya kan? Jadi kaidah usuliyah yang sulit, ya, kalau dibandingkan dengan farsyul huruf, memahaminya sulit, bikinnya juga sulit. Alhamdulillah yang sulit, ya, sudah kita pelajari dan sudah kita tulis. Ya, yang farsyul huruf lebih mudah dan Anda waktu baca insya Allah tidak begitu mengalami kesulitan dibanding dengan belajar atau mengkaji kaidah usuliyah. Coba di bawah itu 158 ada di catatan kaki itu apa, Neng? Bab farsyul huruf akan membahas penjelasan bacaan Imam 7 pada lafaz-lafaz tertentu di setiap surat dalam Al-Quran. Tentulah judul bab-babnya sesuai nama surat-surat, yaitu farsyul huruf surat Al-Fatihah, farsyul huruf surat Al-Baqarah, farsyul huruf surat Ali Imran, farsyul huruf surat An-Nisa, farsyul huruf surat Al-Maidah, dan lain sebagainya. Dan seterusnya. Jadi, ya, kalau kami tapi kaidah usulnya ada 20 bab, farsyul huruf itu setiap surat ada, surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, farsyul surat An-Nisa, farsyul surat Al-Maidah dan seterusnya. Ya. Tapi sekali lagi cara memahaminya juga lebih mudah, bikinnya juga lebih mudah. Ya. Oke. Itu yang itu dibawa ke kantor. Ya udah ditutup yang benar. Ya, apa yang tadi? Semua selamat. Ya. Nah, tolong di halaman 161.